Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu para petani semuanya dimanapun berada yang sudah hadir di channel DK Yuda Garden. Oke, Bapak Ibu petani semuanya, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi ini pupuk organik ya. Pupuk organik yang sangat luar biasa ini menggunakan bahan sederhana yang akan kita buat ya sahabat petani semuanya, ini untuk menjadi pemacu pertumbuhan tanaman dan untuk tanaman yang masuk masa generatif ya, masa berbuah, masa dia sudah mulai mengeluarkan bunga. Di sini kita menggunakan pupuk organik sebagai perangsang bunganya. Itu kita buat sendiri saja, nggak usah kita harus beli ya. Itu dengan bahan yang sangat sederhana dan modal yang sangat murah sekali, dan kita menggunakan bahan bakunya di sini kita menggunakan dari daun ya sahabat petani semuanya, daun pepaya ini ya. Ini ada daun pepaya yang akan saya pakai untuk membuat pupuk organik ini dengan cara kita tumbuk. Oke, kita buat dan simak terus video ini sampai habis nanti, karena ada bahan tambah-tambahan yang akan kita pakai ya supaya tidak gagal paham. Ini dengan cara nanti kita aplikasikan, kita semprotkan. Oke, ini daun papaya ini cukup menggunakan dua dua biji daun pepaya saja. Oke, kita tumbuk. Ini kita tumbuk menggunakan lesung ya. Kalau menggunakan blender juga bisa, tapi saya tidak punya blender dan di sini saya menggunakan cara manual saja seperti ini. Ini cukup kita pakai dua. Oke, dan sebelum kita tumbuk di sini kita isi air ya, sedikit. Nah, air sedikit dan 1,5 sendok saja ini ya, setengah sendok ini kapur pertanian yang kita pakai, dan ada bahan tambahan. Terus kita simak, kita tumbuk dulu ya. Ini apabila sudah kita mulai tumbuk seperti ini, kita tambah kapur dolomit ataupun kapur pertanian ya. Itu baunya sudah mulai seperti bau buah salak ya sahabat petani semuanya, baunya ini. Sahabat petani bisa mencoba di rumah. Oke, saya tumbuk terlebih dahulu sampai halus. Oke, dan ini sudah mulai halus ya sahabat petani semuanya, sudah mulai jadi. Ini kita tumbuk hingga halus supaya sari dari daun pepaya ini keluar semua. Setelah itu di sini kita ambil, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air 1 liter ya. Kita masukkan daun pepayanya ini. Oke, setelah selesai seperti ini, di sini kita keluarkan lagi sari dari pepaya ini sebentar dengan cara seperti ini. Kita remet saja ya. Nah, kita remat hingga keluar semua sarinya ini. Nah, ini bisa juga menjadi pestisida ya, tapi karena ini sudah ditambah kapur dolomit, dia akan menjadi pupuk ya, pupuk organik cair, supaya nanti mencair ya, untuk penyemprotan tanaman masuk masa generatif dan masa pembuahan. Oke, di sini kemudian untuk seampasnya ini kita ambil saja ya kalau sudah kita peras, dan nanti saat kita ganti wadah itu kita lakukan penyaringan. Dan kemudian di sini kita tambahkan ini ya, ini sahabat petani semuanya, ini adalah NPK Mutiara Yaramila yang kita jemur ya. Kita jemur terlebih dahulu seperti ini ya, agar kalau sudah dijemur dia gas kimianya itu sudah menghilang. Jemur selama 2 hari terlebih dahulu, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 sendok atau 3 sendok saja. Kemudian kita campurkan ke dalam tumbukan air pepaya, air daun pepaya. Nah, oke, ini ada daun pepaya, aduk lagi seperti ini.
Dan berikutnya di sini kita menambahkan tadi yang sudah saya perlihatkan di awal video ya, sahabat petani semuanya, ini sebagai penguatnya ini ya, penguat dari ini daun pepaya. Untuk penguatnya ini di sini sahabat petani bisa menggunakan ini ya. Ini sahabat petani bisa mendapatkannya mudah di warung-warung ada ya. Jadi kita tambahkan ini adalah sari stroberi, atau ini yang dinamakan pewarna kue. Pewarna kue ini bebas menggunakan pewarna kue apa saja, yang penting dia ada stroberinya ya. Itu kita pakai nanti di sini kita pakai 1 sendok saja ya. Kita campurkan pada daun pepaya. 1 sendok saja ini kita campurkan pada daun pepaya yang sudah kita tumbuk tadi. Nah, jadi sudah cukup ini ya, dia akan berubah warnanya menjadi seperti ini ya. Warnanya akan sedikit merah berubah menjadi merah darah. Fungsinya untuk apa? Di sini stroberi dia terbuat dari buah ya. Buah stroberi ini dia bisa dijadikan pupuk buah ya, pupuk buah pada tanaman. Dan papaya itu mempunyai juga dia kandungan unsur NPK ya, atau P dan K, fosfat dan kalium pada sari daun pepaya itu tadi. Nah, di sini bisa kita pakai untuk membuat pupuk organik seperti ini. Jadi untuk pupuk organik ini nanti kita aplikasikan dengan cara kita semprotkan ya. Kita semprotkan kepada tanaman kita. Waktu penyemprotannya pagi hari. Dan untuk proses selanjutnya di sini kita masukkan ke dalam wadah kalau sudah jadi seperti ini. Dan untuk bahan-bahan kalau sahabat petani semuanya biar nggak lupa ya, ini ya tadi daun pepaya, kemudian NPK Mutiara, terus setengah sendok saja kapur dolomit ini tadi kita campurkan ke dalam lesung saat kita melakukan penumbukan. Dan ini ada stroberi ya, sari stroberi pewarna kue ini ya, bisa menggunakan ini, cukup 1 sendok saja kita campur. Kapur dolomit ini sebagai penetralnya NPK Mutiaranya ini ya, NPK Mutiara, supaya kimianya hilang. Jadi kalau sahabat petani semuanya itu mau menggunakan NPK dan kapur dolomit itu lebih baik jangan dicampur ya. Kalau dicampur pasti NPK-nya akan hilang, kimianya akan hilang, karena ini penetral gitu ya. Penetral kapur dolomit ini yang harus dimiliki oleh para petani semuanya, itu adalah penetral kapur dolomit seperti ini. Jadi supaya gas kimia itu hilang, kita campurkan kapur dolomit ya. Di sini juga bisa kita tambahkan lagi nanti kalau mau kita pakai ya. Jadi NPK Mutiara itu sudah kita rubah menjadi organik, terus NPK dari daun pepaya itu memang organik, jadi kita padukan menjadi satu supaya dia benar-benar dahsyat anak ampuh. Kemudian di sini proses selanjutnya kita memerlukan wadah. Dalam wadah, oke, dan ini kita diamkan sebentar, dia langsung berubah warnanya ya, dan sudah nampak di sini, sudah nampak mulai jadi ya. Kita masukkan dalam wadah, kemudian kita saring seperti ini agar sampah-sampah atau rembukan dari ampasnya tadi ya itu tidak menyumbat pada tangki nanti ya saat kita pakai penyepraian. Jadi kita saring menggunakan kain seperti ini. Nah, ini sudah jadi dan ini sudah menjadi pupuk ya. Tinggal untuk proses selanjutnya di sini kita harus melakukan yang namanya fermentasi. Nah, fermentasi dengan cara di sini fermentasinya ini kita lakukan penjemuran selama 15 hari ya, dengan posisi tutup terbuka seperti ini saat kita lakukan penjemuran itu, karena kalau tidak dia akan mengeluarkan gas ya nanti. Nah, di sini patokannya kalau pupuk ini jadi atau tidak itu kita bisa dengan cara seperti ini. Botol ini kan lemes dia ya seperti ini. Nah, kalau dia jadi atau tidak itu ya nanti dia akan terlihat di sini. Kalau kita pencet keras berarti dia masih belum jadi, masih ada hom.
itu berarti pupuk ini masih belum bisa diaplikasikan ya. Dan untuk dosis aplikasinya di sini kita menggunakan tangki dia, tangki penyemprotan itu dalam 1 liter. Aduh, 1 liter ini pupuk ini ya, ini kita pakai untuk penyemprotan selama sebanyak ini ya 45 liter air atau 3 tangki gendong ya. Ini ya 3 tangki gendong 15 liter kita campurkan. Jadi kita bagi saja. Ini kurang lebihnya berarti 300 cc ya dalam 1 liter 1 tangki ya. Ini kita pakai. Jadi seperti itu. Oke, untuk sahabat petani semuanya semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman semuanya ya, agar sahabat petani semuanya yang belum tahu bisa tahu tentang pupuk organik ini ya, organik sebagai penyemprot dari berbahan ini ya, daun pepaya. Sangat cantik dan sangat luar biasa ampuhnya ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.